Datang hai manusia, keluh kesah hentikan, masukkan kemuliaannya, berharap dan beriman. Kristus datang, Kristus datang, datanglah Raja Damai, datanglah Raja Damai. Selamat pagi semuanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi. Iya. Terima kasih. Iya, renungan pagi kita pada hari ini, mari kita buka Keluaran 2. Kita akan membahas mengenai kelahiran Musa. Bagaimana dia lahir dan bagaimana dia diselamatkan oleh Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Keluaran 2. Di Keluaran 2 ayat 1 sampai 25. Saya akan membacakan di ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Jadi di ayat 1 sampai 2, orang tua Musa bernama Amram dan Yokebed. Itu ada di Keluaran 6 ayat 19. Pernikahan Amram dan Yokebed yang dibicarakan dalam ayat 1 ini terjadi sebelum perintah Firaun untuk membunuh bayi laki-laki orang Israel dikeluarkan. Mereka sudah mempunyai 2 anak, yaitu Miriam dan Harun. Dan di ayat 2 dijelaskan bahwa Yokebed mengandung dan melahirkan anak laki-laki, itulah Musa. Mungkin sekali pada waktu mengandung, Yokebed berdoa mati-matian supaya ia mendapatkan anak perempuan, supaya tidak dibunuh oleh orang Mesir. Tetapi ternyata yang lahir adalah bayi laki-laki. Pada saat itu, hal ini kelihatannya merupakan bencana. Tetapi akhirnya terlihat bahwa sebetulnya kelahiran bayi laki-laki ini merupakan suatu berkat yang luar biasa, bukan hanya bagi Amram dan Yokebed, tetapi juga bagi seluruh bangsa Israel. Di ayat 1 dan 2 ini sudah sangat jelas bahwa mungkin ketakutan kita, bukan mungkin ya, sering kita merasa ketakutan akan mungkin masalah kita sendiri ataupun masalah di dunia ini, tetapi Tuhan itu punya rencana yang lebih baik dari apa? Ketakutan kita sendiri, seperti itu di ayat 1 dan 2. Dalam hidup orang Kristen sering terjadi hal-hal yang kelihatannya merupakan bencana. Dan bahkan itu adalah hal-hal yang tidak kita doakan supaya tidak terjadi. Tapi kita perlu tekankan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan bencana. Semua itu diberikan untuk kebaikan kita dan merupakan berkat. Dan di ayat 2, kenapa Musa disembunyikan sampai 3 bulan? Dalam ayat 2 dan 3 disebutkan hanya ibu Musa yang menyembunyikan Musa. Tetapi di dalam Ibrani 11 ayat 23 dikatakan karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Di dalam ayat 2 sampai ayat 2 ini maksudnya. Jadi aplikasinya di ayat 2 ini adalah kalau kita punya atasan ataupun mungkin saat itu raja, mereka tidak takut, mereka apa? Lebih takut akan Tuhan. Tuhan mempunyai semuanya. Dalam Ibrani 11 ayat 23 itu dikatakan bahwa kedua orang tua Musa ikut menyembunyikan Musa dan ini dianggap sebagai tindakan iman. Jadi siapa yang berani bertindak atas iman, Tuhan akan memberikan jalan. Jelas bahwa mereka menyembunyikan Musa bukan hanya berdasarkan kasih orang tua kepada anak, tetapi juga karena mereka tahu bahwa Allah tidak menghendaki mereka membunuh anak itu atau membiarkan anak itu dibunuh. Juga mungkin saat itu ada sanksi bagi orang tua yang menyembunyikan bayi laki-lakinya. Karena itu dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 23 bahwa mereka tidak takut akan perintah raja. Di dalam ayat
3-6. 3-6. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalam dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh dan melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, makanya disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Pada waktu kita sakit, kita boleh berserah kepada Tuhan. Kalau kita sudah melakukan semua yang kita bisa lakukan, asal bukan bersifat dosa ya, seperti misalnya pergi ke dukun untuk bisa sembuh, seperti pergi ke dokter, minum obat dan sebagai lainnya. Adalah salah kalau seorang tidak mau melakukan hal itu, tetapi langsung berserah kepada Tuhan. Jadi kita lihat proses-proses bagaimana Musa dari dia disembunyikan di sungai itu sampai dia di ayat 3-6 orang tuanya penuh berserah kepada Tuhan, sehingga berjalan semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau di zaman dulu peti itu dalam kata Ibrani diterjemahkan adalah bahtera. Dan mungkin waktu Musa menuliskan bagian ini, ia menghubungkan dirinya dengan Nuh dan keluarganya. Boleh dikatakan mereka diselamatkan dengan cara yang sama. Kalau Nuh mungkin diselamatkan dengan bahtera yang besar, Musa dengan bahtera tapi yang kecil, masih baby. Dan teberau di dalam New International Version ini adalah sejenis tanaman air. Mungkin kalau di Indonesia ini eceng gondok kali ya. Iya. Peti itu diletakkan di tengah-tengah teberau, mungkin supaya tidak hanyut. Jadi Musa diletakkan di sungai Nil bukan untuk dihanyutkan, mungkin sengaja diletakkan di tempat di mana putri Firaun biasanya mandi. Jadi dalam kehidupan juga kita perlu strategi untuk keselamatan. Contohnya seperti di sini dikatakan kakaknya Musa sudah lihat dari jauh dan mungkin sudah survei sebelumnya kalau putri-putri Firaun sering mandi di situ. Jadi dia letakkan, dia pantau adiknya sampai diambil. Di ayat 7 dan 9 mungkin ada yang bisa membacakan Keluaran 2 ayat 7 sampai 9 supaya kita sama-sama berpartisipasi. Keluaran 2 ayat 7 sampai 9. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Kita tahu itu juga suatu proses. Tuhan bisa memberi berkat yang luar biasa di tengah-tengah kesukaran. Ya, sekarang bukan saja Musa yang selamat, tetapi juga ibu Musa bisa memeliharanya, menyusui anaknya sendiri dan bahkan diberi upah untuk itu. Di dalam ayat 10 dikatakan, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya karena aku telah menariknya dari air atau diambil dari air. Firaun ingin terus menguasai Israel, kita tahu itu, tetapi tanpa ia sadari Tuhan mengatur sehingga Musa yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Dan dibesarkan di dalam istana Firaun. Ini adalah persiapan yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa untuk melakukan tugas nanti
sebagai pembebasan dan pemimpin bangsa Israel. Saat itu pasti ada banyak bayi yang mati. Itu bukan mungkin, itu karena perintah Firaun. Tetapi Tuhan apa? Melihat ada yang nggak benar di sini. Jadi Musa tidak bisa mati karena Tuhan mau memakai dia. Ini sama dengan zaman Yesus. Pasti banyak bayi di Bethlehem yang mati dibunuh karena perintah Raja Herodes. Itu terdapat di dalam Matius 2 ayat 16 sampai 18. Tapi Yesus tidak bisa mati karena Tuhan mempunyai rencana bahwa ia harus mati disalib untuk menebus dosa kita. Rencana Tuhan tidak mungkin bisa digagalkan oleh manusia. Musa diselamatkan dengan cara biasa. Tuhan tidak selalu melakukan mukjizat. Jadi ingat saudara-saudara, Tuhan itu tidak melalui mukjizat saja, caranya. Melalui cara biasa pun Tuhan lakukan. Contohnya seperti ini. Siapa sangka bisa sampai ke dalam istana Musa. Begitu. Bisa lolos sampai dia dibesarkan di dalam. Di ayat 11 dikatakan, ada yang bisa bacakan ayat 11? Keluaran 2 ayat 11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memikul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Di ayat 11 ada disebut di situ kata apa? Kata dewasa. Kata dewasa. Di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 23 dikatakan bahwa pada saat itu Musa berusia 40 tahun. 40 tahun Musa berusia. Jadi untuk zaman sekarang itu sudah sangat dewasa sekali. 40 tahun. Iya. Udah tua. Oke, kita lanjutkan di ayat 12. Di ayat 12 ada yang bisa membacakan? Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika itu Musa melihat seorang dianiaya seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dan membunuhnya. Di situ Musa mungkin berpikir kalau dia membela bangsanya, dia akan Tuhan akan mengangkat dia ataupun rakyatnya akan mencintainya. Tapi kebalikannya tidak seperti itu. Dikatakan bahwa setelah kejadian itu ada yang melihat Musa mengubur orang Mesir itu. Sehingga pada saat itu orang itu berkata, "Siapakah engkau?" katanya. "Kau telah membunuh orang." Itu maksudnya berlawanan dengan perintah Tuhan, tidak boleh membunuh. Jadi tersebarlah katanya isu itu Musa telah membunuh orang Mesir. Jadi Musa menolong orang Israel itu supaya bangsa Israel tahu bahwa ia akan dipakai Tuhan untuk membebaskan mereka. Tindakan Musa ini lahir dari semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Tapi untuk membunuh tidak dibenarkan. Ini sama dengan tindakan Petrus di dalam Matius 26 ayat 51, di mana ia memotong telinga hamba imam besar yang menangkap Yesus. Hal seperti ini tetaplah dosa. Jadi bertindak kasar, membunuh itu tetap dosa. Memang semangat tanpa pengertian dan ketaatan terhadap firman Tuhan justru akan mencelakakan. Di dalam Amsal 19 ayat 2 berkata, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Dan di dalam terjemahan New International Version berbunyi, it is not good to have skill without knowledge. Adalah tidak baik mempunyai semangat tanpa pengetahuan. Jadi kita khususnya untuk yang bekerja di dalam ladang Tuhan, kita lebih baik punya ilmu, punya pengetahuan yang banyak sehingga kita dapat bekerja dengan benar dan mendapat kebaikan. Karena itu orang yang mempunyai semangat bagi Tuhan harus rajin belajar firman Tuhan. Tetapi kalau saudara banyak belajar dan mengerti firman Tuhan, jagalah supaya semangat itu tetap ada, jangan sampai hilang ataupun berkurang. Di dalam ayat 13, orang Israel berkelahi satu sama lain. Ini suatu kebodohan bisa dibilang, karena di tengah-tengah penderitaan dan penindasan orang Mesir, mereka bukannya bersatu tapi saling berkelahi. Jadi di Keluaran 2 ayat
1-25 ini banyak nasihat-nasihat disampaikan untuk kita. Contohnya di ayat 13 ini, istilahnya situasinya sudah dijajah, sudah ditindas, malah ribut sesama bangsa. Bukannya bikin teratur supaya tidak makin banyak beban itu, penderitaan itu, malah berantem. Tuhan juga tidak membenarkan itu. Setidaknya kita bisa membuat semuanya netral. Oke. Dalam ayat 14, ada yang bisa membacakan ayat 14? Tapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu. Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Di dalam ayat 14 ada di situ kalimat Musa takut. Musa takut. Tetapi dalam Ibrani 11 ayat 27 dikatakan bahwa Musa tidak takut. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah mula-mula memang pada awalnya Musa takut. Lalu imannya bertumbuh sehingga ia tidak takut lagi. Yang kedua, dalam Keluaran 2 ayat 14, Musa memang takut dan karena itu ia meninggalkan Mesir menuju Midian. Sedangkan di dalam Ibrani 11 ayat 27 tidak menunjukkan pada perginya Musa dari Mesir ke Midian, tetapi pada perginya Musa dari Mesir menuju ke Kanaan bersama seluruh bangsa Israel. Pada saat itu Musa sama sekali tidak takut. Jadi ada proses juga di situ. Awalnya dia takut dan sampai ke tanah Kanaan sudah tidak ada lagi rasa takut itu. Oke, di ayat ke-16 kita boleh membacakan dari ayat 16 sampai ke 22. Keluaran 2 ayat 16 sampai 22. Keluaran 2 ayat 16 sampai 22. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehul, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selepas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehula Zipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Iya, di ayat 16 sampai 22 ini menjelaskan bahwa Musa bertemu dengan sebuah keluarga. Ada yang menganggap bahwa Reuel adalah ayah Yitro. Jadi Reuel itu adalah mertua Musa dan Yitro adalah ipar Musa. Kata mertua dalam Keluaran 3 ayat 1 diterjemahkan adalah menantu. Dalam Kejadian 19 ayat 14, jadi artinya sebetulnya adalah keluarga karena pernikahan. Kebanyakan penafsir beranggap bahwa Reuel dan Yitro adalah satu orang yang sama. Jadi itu berbeda. Reuel disebut sebagai seorang imam, dan kebanyakan orang menganggap bahwa Reuel pasti menyembah Allah karena Musa mau menjadi menantunya. Kalau Reuel sama dengan Yitro, maka jelas ia adalah orang saleh. Di dalam ayat 19, Musa disebut sebagai orang Mesir, mungkin karena pakaiannya atau bahasanya, karena dia sudah lama tinggal di situ. Di ayat 21, di sini ada selang waktu beberapa tahun, Musa tidak langsung kawin dengan Zipora. Tetapi setelah beberapa tahun berlalu, barulah ia mengawini Zipora. Musa tinggal selama 40 tahun di Midian, tetapi waktu keluar dari Midian, kelihatannya anaknya masih kecil. Di ayat 22, arti dari nama Gersom adalah orang asing. Mengapa Musa menamakan anaknya seperti itu? Ini menunjukkan bahwa Musa tidak melupakan misinya dan ia tidak mau melupakan tujuannya untuk bangsa Israel. Padahal sebetulnya ada banyak hal yang bisa menyebabkan Musa melupakan misinya.
Yang pertama adalah waktunya yang sangat lama, 40 tahun di Midian. Yang kedua adalah keluarga, ketiga kecukupan, jadi terlena dengan kecukupan, keempat adalah pekerjaan. Tetapi ternyata hal-hal tersebut tidak membuat Musa melupakan misinya. Khususnya kita yang bekerja di kantor Uni, kita boleh bekerja, kita boleh berkecukupan, punya keluarga, tapi jangan melupakan misi kita. Misi kita khususnya untuk pelayanan di kantor ini, di dalam ataupun di luar. Itu penerapannya. Musa meninggalkan Mesir karena Tuhan. Dan Tuhan tidak membiarkannya terlantar. Tuhan memberinya tempat tinggal, kecukupan, kepekerjaan keluarga. Karena itu kalau Tuhan memang menghendakinya, beranilah meninggalkan apa saja demi Tuhan. Kita perlu garis bawah itu. Beranilah meninggalkan segalanya demi Tuhan. Kalau akhir zaman nanti sudah tiba, kita harus punya iman seperti ini. Di dalam Keluaran 2 ayat 23-25, mari kita, ada yang boleh membacakan? Keluaran 2 ayat 23-25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Di ayat 23, Firaun mati. Sekalipun Firaun mati, penderitaan Israel tidak berhenti. Ini menyebabkan mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Di ayat 24 dan 25, Allah itu mengingat. Ini tidak berarti bahwa tadinya ia lupa. Allah memperhatikan orang Israel. Ini tidak berarti bahwa tadinya ia tidak memperhatikan juga. Ini semua meninjau Allah dari sudut pandang manusia. Bahwa Allah dari semula mengingat, memperhatikan Israel, jelas bisa terlihat dari perlindungan Allah kepada Musa sebagai pemimpin yang akan dia pakai untuk menyelamatkan Israel. Jadi ini tidak berlaku untuk bangsa Israel saja. Bapak-bapak dan saudara sekalian, tidak berlaku untuk bangsa Israel saja untuk saat ini. Ini berlaku untuk semua umat manusia. Penyelamatan itu, ini mungkin kejadian nyata di zaman dahulu, dan ini akan terjadi juga untuk kita. Kalau dibilang Sodom dan Gomora akan terjadi saat ini, tapi keselamatan itu akan terjadi untuk kita juga. Kita harus ingat itu. Jangan kita terlalu takut akan Sodom dan Gomora, tapi Tuhan juga janjikan keselamatan itu. Karena sudah terjadi sebelumnya di bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Di dalam ayat 24 ayat 25, doa mereka didengar karena sesuai dengan janji Allah kepada Abraham. Di dalam Kejadian 13 ayat 15. Kepada Ishak di Kejadian 26 ayat 3. Dan kepada Yakub Kejadian 28 ayat 13. Kita boleh saja berdoa dan meminta sesuatu yang tidak dijanjikan oleh Allah, tetapi doa seperti ini belum tentu dikabulkan. Tetapi kalau kita meminta sesuatu sesuai dengan janjinya, maka Allah pasti mengabulkannya. Jadi sudah suatu kepastian ini. Tuhan sudah membuktikannya saat di zaman dahulu, zaman Musa. Penderitaan, kesengsaraan, ataupun bencana, Tuhan sudah buktikan janjinya itu. Jadi bukan sekedar janji Tuhan itu ya. Dia sudah buktikan saat zaman-zaman dahulu. Tidak hanya di Musa saja, di nabi-nabi yang lain. Seperti Nuh, keselamatan itu ada juga. Dan kita sebagai penerus kepercayaan ini, sebaiknya kita jangan berkurang ataupun hilang keimanan kita itu. Kita harus tetap bersemangat, harus tetap lebih giat lagi dalam pelayanan Tuhan, baik dalam pekerjaan, keluarga, dan khususnya pelayanan untuk mencapai semua orang, sehingga Tuhan pun bisa datang yang kedua kalinya. Inilah firman yang saya bawakan, kiranya Tuhan memberkati. Amin.